Dari hadis yang disebutkan tadi, Rasulullah mengatakan at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kamal la dzambala. Orang yang bertobat adalah kekasih Allah, dan orang yang tobat dari dosa-dosanya maka seolah-olah dia tidak mempunyai dosa. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melazimkan mendawamkan tobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang bertobat dan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jar maknun. Waja'a li takhsisi qabla al-fi'li tahamu min tabarukin wa fasli. Waja'a lan teka eta maf'ul li takhsisi kedue nangtukeun qoblal fi'li in dalam sadurunge fi'il tahmimin karena milang-milang penting wa tabaruklan karena ngalap berkah fasilah yang senang ngaraksa ujung ayat atau ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa kitabati wa maddanna bi asri yu'adda alaina min barakatihi wa anwarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan masalah jar maktun ngajelaskeun rahasia nu dijelaskeun tina masalah maf'ul. Waja'a qoblal fi'li gitu kan, jeung datang saencan eta maf'ul sancan fi'il. Jadi maf'ul kadang aya datang sancan fi'il dengan beberapa agrod, dengan beberapa nuktah kayak dijelaskeun. Aku lu ngucap ingsun cek musannif al aslu utai asal fi maf'ul nama ta'khirun anil fi'i iku daherkeun saking fi'il nahu akroma jaidun amron akroma ngamuliakeun sapa jaidun ki amron ki Umar. Jaidan fa'il akroma fi'il jaidun fa'il amron kitu memang susunana fi'il fa'il maf'ul subjek predikat objek itu predikat namanya itulah subjek predikat oke. Waqad ditaklil asup kana fi'il mudhari waqad takod lantar kadang nilakeun eta maf'ul lil agrad karena pirang-pirang tujuan. Jadi memang asalna kitu susunana fi'il fa'il maf'ul, tapi terkadang aya si maf'ul eta didahulukan sebelum fi'ilna. Fi'il dan fa'il maksudnya kan ya disebutkan fa'ilnya. Nah tadi teh ya karena beberapa tujuan ya, aya berarti posisinya maf'ul fi'il fa'il. Normalnya kan fi'il fa'il maf'ul, normalnya gitu memang. Nah, ketika diasupkan karena bila Allah ngomong fi'il fa'il maf'ul, normalnya disebutkan tadi teh ya musnad ilaih berarti maf'ul ya. Atau iya posisinya fi'il maf'ul fa'il ya kan. Aya bahkan detail aya nyebutkeun fa'il maf'ul lan maf'ul fi'il fa'il dengan bertujuan. Asal nama kitu fi'il fa'il maf'ul dijelaskeun dina bait alfiyah kumaha baitna wal aslu fil fa'ili ayat wal aslu fil maf'uli ayat wa qad yuja'u bi khilaf wa qad yaji'ul maf'ulu qoblal fi'li nya. Tinggal dibayar betanya tamanya mau dibahas dia nya. Nah, itu asalnya. Terus minha itu setengah saking eta agrod at-takhsis, tahsis atau qasar. Tujuannya tahsis atau ngosor. Ngosor hukum ala ma yata'allaqu bihil fi'lu. Karena perkara anu berkaitan karena
fi'il. Contohnya seperti apa? Jaidan araftu. Jaidan kepada Jaid araftu saya mengetahui. Jadi nganyahona kaki jadi unggul, ya, tidak mengetahui siapa-siapa. Pokoknya si eta baik, ya. Jaid baik pokoknya mah. Pan aya bakar Jaid baik, ya. Itu, ya, Jaid baik. La ghairuhu arana wa Jaid baik, ya. Itu. Jawaban di anal araftu ghairu Jaid, maka tadi teh ngarutnya hona karena sedang kijaya dua minggu. Jen contoh deh iya kak nak budu pil pail. Nah pailna domir nah nu nak budu pil model kayaknya nak budu mapulna dapat iya kak jadi tahsis eta tujuan nak ngosor khusus eta lapad nak budu menjadikan susunan tina mustad ileh dikhususkan pikeun mapul nak lapad iya ka jadi ngan khusus ka Allah wungkul orang ibadah teu kanu lainna. Nya lagi ngan ibadah tuh. Walil kalau aku maka ku sebab kitu teu beurang diucapkeun contoh di luhur jaidan arab tu teh nya teu beurang diucapkeun jaida abduratu ghairu nya jaidan kaki jaidnya nyaho kaki jaid jeung kanu liana teu beunang atuh lain taksis batal taksisna nya. Terus aya deui wa aimun make napi nu salabnya la utama diucapkan la teman ucapkan nya ma jaidan arabtu walau itu beunang nya karena tujuan alik topil awal tiap contoh awal nu isbatnya nu jaidan arabtu teh nya contoh awal eta nyata ngosor ma'rifatu ala jaid memang dikhususkeun dikosor ma'rifatu ala jaid ketika ala jaid wasal jeung otomatis tadi teh nganapikeun nyalapkeun ala goir kana si lain jadi khusus ta'rifna kan jaid unggulnya itu wa atop jeung ketika aya atop maka nganapikeun eta atop kana eta khusus batal aya atop mah nya tadi teh ulah bebeja ka sasanya urang doang nu cenah bejaan nya eta kana batal napina ieu keun wajing nya. Terus mun di contoh kedua salab itu mah isbat salabna eta nu kadua teh tina jaidun jadi salabna ma'rifatkeun nya tina jaidun jeung tetepna eta ma'rifat kana saliyana jaid ketika aya atop batal atopna nya itulah syaratnya paham nya. Jeung berikut tadi ihtimam dina kitab namun dina kitab disebut tahammum ihtimam ngalap minang penting menganggapan contoh Muhammadan mapul kan ya ittabi tu nya anut ingsun jadi penting jadi intinya kudu anut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awasnya Kangjeng Nabi Muhammad kau kan anut itu benernya nurutnya ulah lain wadalika sebab kitu berarti jumhur ulama eta leuwih utama menurut jumhur ulama nakdirkeun amil dina nanti bismillahirrahmanirrahim mutalak bismillahirrahmanirrahim kan seueur mutalaknya eta leuwih utama keneh anu takhir jadi takdirna bismillahirrahmanirrahim tadi itu tadinya. Nah terus sanajan teh aya nu ngucapkeun tadi aya nu dihilakeun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq eta sesuai jeung aturannya fiil fa'il maf'ul lain deui rasiana nya tujuanna memang eta rasiana andalika leuwih penting macakeun kana eta aya surat ayat turunna karena memang ayat turunna memang di awal kan ya jeung memang eta turunna karena ji perkara anu tadi kanyaho ke. Terus berikutnya tabarruk kalap berkah kami sauntak contoh sarua ketika disebutkan Muhammadan ngalap berkah nyebutkeun maf'ul bih na di awal ke ya itu. Terus kaopatna nyaeta di ayatul fasilah ngaraksa fasilah nya aya lamun tina nadzum qafiyah ieu mah fasilah ujungna ayat ujungna caritaan seperti contohnya di surat Al-Haqqah ayat 30 hiji lapad summal jahima sallu lapad jahima jadi maf'ul tina fi'il lapad sopil lapad sallu eta kunaon di pandiring karena supaya akur munasabah antara fasilah ayat sanjang santos entosna nya lamun dina fasil coba tinggal ayatna naon coba dina Al-Haqqah ayat orang tingali ketika 3 hiji naik belah kedua genap contohnya ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni ma
liyah halaka anni sultaniyah khuduhu fagulluh summal jahima sullu. Pantasnya fasilan summa fi silsilati dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ketika diasalkan kumaha summa sulluhul jahima ya dai kumanya eta siga wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qola. Ngabuang maf'ul gina asalna qolaka, tujuannya dengan fasilah ya bener tujuannya dipikir ngaraksa ini ayatul fasilah. Luar biasanya, luar biasa. Nah itulah ngarai sastra banyak luar biasanya dia kena. Jadi ayat seberapa sih tadi? Seberapa nuktah? Opat nuktah atau opat agrad gardu dina masalah nihilakeun eta maf'ul bih mandirikeun fiil jeung fa'il. Nah, wallahu a'lam. Terus usul fikih saya pas seberapa lama seberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau apa? Kutubir fidarain. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu nahi jeung nuduhkeun nahi mutlak, aya amar mutlak, aya nahi lain we tanya. Tenan eta lanjutnya. Nah, kamari menunjukkan nahi mutlak, ada amar mutlak, ada nahi mutlak menurut syara kepada rusaknya perkara yang diperintah, baik di segi ibadah atau di segi muamalah. Segi ibadah kemarin sudah dijelaskan. Dan sekarang kita segi muamalah transaksi laku dagang naon bahasa orangnya jual beli mah bagian ti muamalah ya gitu transaksinya gitu. Ila nafsil qadi aya anu balik, ada yang baliknya kerusakan itu kepada zatnya akad, seperti jual beli yang tidak memakai akad, bukan yang tidak sah barang yang dijual atau barang yang dibeli karena tidak sah disebabkan dengan tidak ada akad. Tidak ada akad berarti tidak sah. Contoh, laki-laki perempuan melakukan sebuah ikatan pernikahan tanpa akad sah teu? Gitu bae ya. Nah, jadi sah syaratnya barang yang dibeli ada, pembelinya ada, penjualnya ada, tanpa akad berarti beres, rusak. Yang besar. Terus auli amr dain atau sesuatu hal yang ada di dalamnya disebut intern ya, fiha seperti kamafi itu seperti menjual janin yang masih di dalam perut. Contoh, seseorang menjual kambing atau kerbau tapi yang masih ada di dalam perut. Itu sahnya nggak sah karena kenapa? Tidak wujud yang dijualnya belum ada ya, itu makanya kan tidak sah. Seperti jual beli, contoh beli buah-buahan atau pete atau naon lah yang memang belum kelihatan hasilnya kan jelas sujud. Tadi seperti diisyaratkan menikah dan belum ada mempelai perempuannya, atuh kumaha ya Allah temunya itu. Terus aulia min kharij atau sesuatu hal yang di luarnya atau ekstern. Diambillahu kama fi bai, seperti jual beli, menjual 1 dirham dibayar oleh 2 dirham. Menjual, saya punya uang 100.000, silahkan beli 200.000. Atau dah kalaginya ya jualan duitnya ya mana teu sah ya gitu. Sanu daek dia gitu. Nah, paling kana ada yang di luar itu, di luar dari kata tersebut tapi masih berkaitan dengan hal tersebut lazim. Seperti orang wudu memakai air yang digasab, air yang gasab, atau jual beli pada waktu adzan
Jumat. Itu larangan di dua perkara itu tidak menunjukkan kepada rusaknya pekerjaan atau rusaknya ibadah atau rusaknya akad. Ya, tapi menurut Kimusonib itu tetap menunjukkan perkara yang fasad atau perkara yang rusak. Nah, itu tadi menjelaskan masalah amar mutlak. Ada beberapa tujuan menurut syara, baik di bentuk ibadah dan tadi yang jelas dijelaskan di bentuk muamalah, baik di dalam nafsul akdi, di dalam zatnya akad tersebut, atau di amrin dakhil karena ada sesuatu hal intern, atau di amrin kharij ekstern, atau yang selainnya intern dan ekstern, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi dah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahaskan masalah sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Ada syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Masuk ke ranah fardu atau fardunya, rukunnya, gitu. Bisa disebut fardu atau rukun puasa. Nah. Fardu ada bisa fardu, ada bisa rukun. Puasa. Zamannya arkan, fardu, rukun, puasa. Jumlah 5. Ada yang nyatakan 3, ada yang nyatakan 4, macam-macam. Kita bahas satu-satu lah. Pertama, niat. Berdasarkan hadis yang disebutkan kemarin, innamal a'malu, pastinya sah sebuah pekerjaan itu harus dibarengi dengan niat. Panjang lah itu nanya. Jadi coba baca di terjemah, baca sungguhnya. Nah, jadi kumaha niatna naon amal ge nya. Bagus jeung teu sah jeung teu kumaha niatna? Niatna heula bener kan? Terus nah, setiap orang ketika memang niatnya itu akan mendapatkan balasan dari yang diniatinya. Ya, terus. Hijrahnya seseorang karena Allah dan Rasulnya, maka memang akan datang kepada Allah dan Rasulnya. Terus. Bersnya. Contoh, seseorang melakukan ibadah, puasa, sholat lah, no simple. Contoh, Allah sholli fardod, subhidanya,
Subhi bayar. Utawi fardos subhi. Rakaataini mustaqibati kodoan. Ya Allah. Kodoan lillah karena Allah. Allah, jika benar hati kita melakukan salat karena Allah, bukan karena siapa-siapa, insya Allah ketika di akhirat mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita salat karena Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita salat karena harta, salat karena pangkat, salat karena wanita, salat karena yang orang lain selain Allah lah, maka nanti di akhirat Allah akan berkata, ya Allah, mana ganjaran salat saya? Silahkan, kamu kan di dunia sholatnya karena perempuan, pintalah ganjaran sholatmu dari perempuan itu. Ya Allah, kamu sholatnya karena dunia, harta, maka silahkan minta olehmu ganjaran sholat ini dari harta kamu. Ya Allah, naudzubillah, subhanallah. Makanya lillah itu luar biasa ya. Makanya cintai karena Allah itu luar biasanya, Itu. Nah, jadi pertama memang kita yang bahas niat. Kita kan akan berpuasa. Puasa itu jika niatnya tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Tapi kalau niatnya baik, hasilnya insya Allah baik. Insya Allah. Ya. Jadi gitu, kalau niatnya tidak baik, pasti tidak baik hasilnya. Tapi kalau niatnya baik, insya Allah baik. Karena kenapa insya Allah? Ada kemungkinan tidak baik, ya. Ada kemungkinan tidak baik, ya. Nah, gini, seseorang nanam padi, rumput pasti tumbuh, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau seseorang nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Ya, itu maksudnya kan? Padi disebut kebaikan, rumput disebut. Makanya ketika kita melaksanakan kebaikan, ada komen netizen tetangganya sekarang, wajar, rumput, ya, enggak beres. Ya, itu. Terus niat. Nah, niat tadi kan, niat tempatnya di hati, kolbun, hati. Niat tempatnya di hati. Berarti ketika mengucapkan dengan lisan, lisan naon lisan? Mulut lah, tenan. Letah mulut lah. Mulut. Nah, hanya dengan mulut tidak sah niatnya, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Mengucapkan berarti hukumnya sunnah. Tapi ada yang mensyaratkan juga. Tujuan mensyaratkan karena liyusaidal qalba, supaya memberi pertolongan ke dalam hatinya. Niat saya berpuasa, nah itu semua kodi ya, supaya memberi pertolongan ke hati, supaya nuturkan ya, nuturkan gitu ya. Menuntun hati, lisan menuntun hati untuk melaksanakan niat. Terus nanti itu tidak sah ya. Nah, ketika tidak sah ketika seorang yang niat di lisan tapi tidak di hati. Ya, sebaliknya, lamun di hati niat, di hati oke niat, di lisan tidak niat. Sah tuh? Sah. Sebaliknya, tadi di lisan niat, di hati tidak niat. Sah tuh? Sebaliknya di hati terniat, di lisan terniat. Sah tuh? Atau tadi hati tuh nya? Tidak niat. Terus ketika di hati niat, di lisan niat, sah. Sah. Minimal nu ieu tah. Minimal berarti hati. Ya. Contohnya aku banyak di hati. Hati mah. Ya. Gitu. Terus istighfar. Sepanjang siang terusnya supaya alinea berikutnya. Nah, istihdor wala Buddha disarankan, wajib namanya. Disarankan istihdor hakiki deh. Oh Allah. Ya, puasa. Jadi
menghadirkan tadi kan niat, beda istihdor kan disebayangkan ya, antara niat yang istihdor kan atau kan beda ya. Dia. Nah, di dan niat itu ada istihdor. Istihdor. Menghadirkan niat puasanya. Bagaimana cara menghadirkan puasa? Menghadirkan kita sedang menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa selama waktu sih. Bayangkan. Sare bayangkan ya. Ya. Kan sholat, istihdor sholat membaikkan rukun minimal kan, membaikkan rukun takbir, rukun dan segala macam. Kan puasa membayangkan juga seperti itu. Ya, puasa itu karena kan dibayangkan dengan cara kita ketika niat, bayangkan siangnya kita menahan dari suatu hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima dan segala macamnya sepanjang siang hari. Bukan membayangkan tidur, ya. tidur sepanjang hari. Ya, istihdor. Nah, tapi luar biasa. Istihdor ini luar biasa, ya. Karena berbarengan, ya, niat, hadisul nafsi kan berbicara hati kita, terus dengan istihdor menghadirkan. Bisa kan kami praktekin bisa ya itu bisa ya di kan ya itulah terus besar ini syarat-syarat berarti ya. Syarat ketujuh, syarat kedua, syaratnya sebenarnya. Yes, berikutnya, niat wajib tiap malam. Di kuliah lainnya, tiap malam. Karena kenapa? Niat wajib tiap malam. Menurut Imam Syafi'i, imam kita wajib melaksanakan niat setiap malam. Ketika kita akan melaksanakan puasa. Ya, wajib puasa wajib ya. Niat dalam melaksanakan puasa tiap malam. Jadi ketika dengan alasan ibadah sholat itu yaitu ibadah yang mandiri. Ya, sholat itu puasa itu adalah yang mandiri. Karena kenapa? Mandiri terpisah di antara puasa hari ini dan hari besok dengan perkara yang membatalkan puasa. Seperti sholat dohor dan asar ditutup dipisah oleh salam, ya kan? Makanya ketika niat dohor dan asar harus berbeda, tidak boleh satu niat. Itu usolli fardhu dhuhri asri maghrib itu ya 17 rakaat ya. Begitu puasa. Karena kenapa? Kan tiap hari ditutup dengan sesuatu yang pembatalan puasa, buka puasa. Kecuali tadi 30 hati. Ya, itu menurut Imam Syafi'i. Walaupun nanti ada beberapa keterangan ada yang membolehkan niat puasa di awal bulan Ramadan dengan niat 1 bulan full. Tapi tujuannya ketika kita khilaf, lupa akan niat mudah-mudahan tertutupi dengan itu, tapi harus taklid ya, dia kayak terus dia kena terus terus ketika niat tiap malam, ketika sholat ketika puasa fardu, puasa wajib berarti ya, puasa wajib, puasa fardu, wajib, fardu, berarti niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Ulama ngabas wajib bilang fardu. Kemarin fardu puasa wajib berapa coba? Puasa wajib. Nande.
Ramadan. Kodok heula kodok. Ramadan. Terus kiparat. Nadar. Terus obatnya. Hiji puasa Ramadan. Kedua kodok Ramadan. 3 kiparat. 4 nadar. 5 puasa istisqa yang diperintah oleh imam. Wajib. 5 puasa istisqa yang diperintah oleh wajib amril imam fil istisqa. Puasa istisqa berarti 5 tambahannya. Puasa istisqa yang diperintah oleh Nah, contoh kan istisqa, kita kudu ngebahas istisqa lah, banyak kenanya dia kena. Jadi salah satu yang wajib. Berarti kan dalam karena syaratnya wa kadzalika ma wajib ala bi amril imam fil istisqa. Puasa istisqa yang diperintah oleh imam yaitu hukumnya 5 berarti wajib dah. Ya, tenang we namanya. Itu karena ngajinya. Gitu. Nah, berarti ketika memang melaksanakan puasa wajib dari 5 jenis puasa tadi, niatnya itu harus di waktu malam hari. Malam hari itu berarti dia mulai mulai terbenamnya matahari sampai munculnya fajar. Apabila tidak seperti itu, tidak melakukan seperti itu, maka tidak sah. Sesuai dengan hadis malam baca hadisnya siam qoblal fajri fawa. Jadi barang siapanya yang tidak melaksanakan niat pada waktu malam hari, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasa untuknya. Ya, kudu malam. Puasa wajib. Terus nah, berarti maksudnya memalamkan niat yaitu tadi maksudnya malam niat kan sesuai dengan tarif malam dari mulai terbenamnya matahari sampai munculnya fajar harus ada di lingkungan ini niat ini. Nah, harus ada. Berarti kan waktu kita ini sebut maghrib. Ini sebut subuh, antara maghrib dan subuh. Makanya kita sering melaksanakan niat itu ba'da tarawih. Setelah tarawih, ulah kabur niatan, ya. Karena sering lupa niat. Ya, datang ke rumah, tadi makan, tidur, beres, bablas, ya. Ya, harus ada di lingkungan ini. Disebut memalamkan niat, tabyid, ya. Nanti memalamkan niat, bahasa Sunda nanti. Mentingkeun niat teh naon pentingnya? Memalamkan niat, bahasa namun dijabarkeun mentingkeun teh naon? Bahasa jabarkeun. Jadi melakukan niat pada waktu malam hari kan panjang teh nya memalamkan geus tah. Ya diekeun. Memalamkan ulah nu lain bae dimalamkeun niat gini malamkeun nya. Ngendong ya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana ketika seseorang berniat pas waktu fajar? Sah apa tidak? Tidak sah karena tidak ada memalamkan. Ya kan? Pas itu newel itu ya. Pasnya. Dan memang tidak diharuskan di sepertiga malam itu, ya. Pokoknya ada di sini. Di antara ini beres, ya. Beres. Niat itu awas. Mun mepet fajar atau kan tidak ada tabyid, tidak ada memalamkan sebab tidak sahnya itu. Paham ya? Jadi harus. Terus nah, contoh setelah kita niat, contoh udah tarawih kita niat, kan masih panjang waktu. Kita mau makan, kita mau minum, mau jima, boga, ya. Apapun yang kita lakukan itu tidak membatalkan, tidak memutuskan niat. Tetap tidak, maksudnya tidak harus niat lagi, tetap masih ada niat, kecuali murtad.
Kalau murtad mah atau bukan hanya niat, Islamnya juga putus. Ya, kecuali murtad, iya kan putus. Itu. Paham ya? Terus. Bentar. Ada yang beberapa mengatakan, bagaimana kita seandainya hanya melakukan sahur tapi tidak dengan niat santai? Atau tadi teh apa niat yang sahur beda teh? Beda. Setiap niat itu tidak ada hubungan dengan sahur sebenarnya. Sahur mah memberikan kekuatan. Tapi seandainya dia seseorang sahur tapi tidak niat, minimal dalam hati kan, tetap tidak sah. Tapi kalau ya seandainya lagi sahur, dia meniat dalam hati, balik ya, sah tuh, sah. Asal sahurnya sancar fajar. Sahurnya sebelum jam ya, jam 8 sahur. Ya. Terus eta ayat penjelasan untuk puasa wajib kaluhur etanya. Jadi ke puasa sunnah. Nah, ini untuk puasa wajib ya, tabit. Dan untuk puasa sunnah nih, puasa sunnah. Dari mulai terbenam matahari sampai zawal. Zawal itu waktu zuhur lah. Nah, zuhur. Panjang waktunya. Contoh, pagi-pagi kita belum makan, belum minum segala macam. Jam 10 niat puasa sah. Asal puasa sunnah. Ya, itu dia kena. Luar biasa soleh amat ya. Itu. Luar biasa ya. Udang jam 3. Bagaimana kalau setelah fajar? Ada hukum aya deui ya. Geus eta mah lain di kelasna. Bisa lieur kayaknya. Gitu. Setelah fajar bisa setelah jawal. Bagaimana kalau kita niat setelah jawal? Subuh begadang, udang jam 3 nya. Sore jam 3 ya, Pak. Bisa gak niat berpuasa? Wah, kudu ngaji di teh mah. Ya gitu. Geus kela eta di teh mah. Terus wajib menentukan, karena kalau puasa fardu bukan hanya Ramadan, ada 5 jenis fardu. Berarti kita harus menentukan. Nah itu semua ada di fardu sahih Ramadan, harus akhir Ramadan. Niat saya berpuasa bulan Ramadan. Kalau kita niat saya puasa wajib sah tidak sah, karena ketika puasa wajib itu bertuju kepada 5 tujuan. Puasa wajib itu yang diwajibkan bukan hanya Ramadan. Qadha Ramadan itu termasuk wajib. Ya, terus nazar termasuk wajib, puasa kifarat termasuk wajib, dan sholat istisqa, puasa istisqa yang diperintah oleh imam itu pun wajib. Makanya harus ditentukan puasa yang mana, ya kan? Karena kan ada 5, kecuali kewajiban cuma ada 1. Contoh wajib haji, karena ada urusan pemajikan yang hiji eta bae gitu ya. Gitu. Ya, teu kudu ditentukan kecuali dari obatnya, kan harus ditentukan yang mana nih ya. Itu. Mun hiji mah teu beres. Ya, dia kena. Jadi harus ditentukan. Terus beres. Puasa ada yang sempurna, ada semoga ada yang kita bahas Ramadan. Nah, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Ramadan. Nih, mana bagus nak? Dua-duanya bagus. Ada keterangan, ada dalilnya. Ya. Jadi kemudian ide, jadi nisar segala macamnya. Ada Ramadan kayaknya, tadi itu ya. Kan itu mah di lisan, jangan terlalu diperdebatkan. Dua-duanya mempunyai keterangan, dua-duanya mempunyai alasan. Ya, kayak alasan ulah jelaskan di diri ya, eta mah muduk-muduk ileh 100 segala lieur banyak. Itu, geus kita behelan ya. Yang jelas kan ingat satu lagi, niat di lisan mah sun. Nyala, ya. Ribut gitu. Nu penting Ramadona, saya puas niatnya kok Ramadona bisa. Ramadoni bisa. Yang jangan Maradona-nya. Itulah. Ya. Kemana anak-anak di itu segala macamnya. Nah, itulah niat berpuasa. Yang penting di dalam hati. Ada yang sering sunnah di dalam puasa itu ditambah imanan wahtisaban liwajhil karim. Panjana bebarengan. Nawaitu an adai
Niat isu. Nah, bereskan di materinya. Tambahan wa yashtaratul fardi tabyid wa yasihu annahu la yashtaratu nafsul akhir nisful akhir min lail wa annahu la yadur wal jima ba'daha. Tuh tadi disebutkan disyaratkan dalam puasa fardu yaitu memalamkan pentingkan ya, memalamkan melakukan puasa niat pada waktu malam hari. Wa annahu la yashtaratu nafsun, dan tidak disyaratkan lagi harus niatnya pada pertengahan malam atau sepertiga malam akhir. Tidak syaratkan, yang penting ada posisinya puasa itu di waktu malam harinya. Itu rukun yang pertama berkaitan dengan niat menurut madhab Imam Syafi'i. Karena beberapa madhab ada Imam Maliki ya, mana masalah. Nah, masalah menurut Imam Maliki rukun puasa itu hanya satu ya, atau dua, ada dua. Yang pertama menahan dari pembatalan puasa, yang kedua nih niat. Mafhum ya, betul. Menurut Syafi'i nya itu tilu, menahan dari perkara yang berpuasa, terus niat dan orang yang berpuasanya. Nah, lima di mana kita campur di iya kayak hiji bae nya gitu. Jadi ada yang mengatakan itu niat. Sebentar. Nah, menurut Imam Hanafi ini disebutkan niat itu bukan rukun tapi syarat ya. Tapi syarat dari melakukan puasa. Ya, jadi alhasil menurut kita madzhab Imam Syafi'i puasa niat itu merupakan rukun ya, rukun untuk melakukan puasa, dan rukun tersebut, niat tersebut harus dilakukan pada setiap malam ya, pada setiap malam, tiap malam. Karena kenapa? Sholat ibadah itu puasa itu seperti sholat, karena ada pembatas. Dengan pembatalan puasa, sholat ada pembatas salam. Ketika sholat zuhur kita salam lagi, walaupun mepet sholatnya kakak tadi kayak sholat zuhur ya Allah asar deui ya, tetap bisa ya, dia kena itu lu pakai kode segala macam ya, dia kena ya Allah, alhamdulillah rajin amat ceng suati penting sanes isa paji jadi ya Allah ya Allah katipu deui bae ya. Nah itu makanya puasa pun ada pembatas tuh puasa. Nah, iya selama 30 hari pembatas puasa nah berarti maghrib, kecuali 30 hari puasa baik ya Allah. Mati geninya itu lain halnya. Maka di sana disarankan untuk berniat puasa itu melakukan niat pada tiap malam ya. Adapun yang membolehkan melakukan niat 1 bulan ya, 1 bulan di awal bulan puasa ada yang membolehkan itu dengan tujuan niat jika kita nanti dalam puasa itu lupa, mudah-mudahan bisa tertutupi dengan niat tersebut. Dan disyaratkan memang itu yang ada taklid ke Imam Maliki dan taklid ke Imam Abi Hanifah. Abi Hanifah ya. Kalau tidak taklid kumaha? Iya mau tabas. Lalaura karena ibadah, main-main ya gitu. Karena kan tetap menurut kalau Imam Syafi'i ya bagusnya gitu. Tarawih ulah balik tilan gitu ya. Ngado ini niat itu. Kan sakit gitu tarawih lagi nya. Ih, ternyata. Kadang tetara-tara ya Allah subhanallah. Ya dia kena ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa, tarawih dan segala ibadah di bulan puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu a'lam. Tasawuf. Tobatnan dah.
Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Coba iman seberapa? Akhlis li rabbika summa surri bi ta'a wajan bisu itub wa anta nadimu. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman nomor 40 tuh 7-nya. Wasabatu abauna. Taubat, yaitu tobat. Sebelum kita membahas apa yang nama tobat, perintah tobat termaktub, tertulis dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nasuhi, ya nasuhanya. Gitu. Tobat yang murni, semurni-murninya, yang sesungguh-sungguhnya. Ya, itu. Dengan harapan mudah-mudahan Allah mengampuni, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilukum jannat. Dan Allah memasukkan kepada surga. Nah, itu harapannya. Nah, perintah Allah menengahi bertobat. Berarti kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan tobat. Ya. Siapa yang wajib? Semuanya, ya, gitu. Karena air dosa itu tiap hari, apa hanya beberapa hari? Gitu, taubat lah. Ya, terus. Nah, nasuha disebut murni, setulus-tulusnya, bersih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, ya, gitu. Lain kan nasuhanya, luar biasa aja, gitu. Terus. Subhanallah. Hadis diperkuat dengan hadis at-taibu habibullah wat-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Ya. Orang yang bertobat yaitu kekasih Allah. Allah subhanallah. Luar biasa tuh. Kita bisa menjadi seorang yang dikasih atau menjadi seorang jadi kekasih Allah. Luar biasanya. Walinya. Ya Allah. Dan orang yang tobat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Nol di dosana, ya. Ya Allah. Ya, luar biasanya. Gitu. Terus, makanya yang kita bayangkan, seandainya kita bisa melakukan tobat tiap hari, berarti dinolkan tiap hari dosanya. Subhanallah. Ya. Terus. Nah, berarti itu definisi tobat, ya. Dengan cara meninggalkan sesuatu hal maksiat. Permaksiatan itu dan kita ajam tidak akan melaksanakan lagi. Caduk mumpukal dempak mual kan jadi, ya. Ya Allah. Komitmen tidak akan melakukan lagi. Tapi pun ayah kumanya. Ya. Nah, jadi itulah tobat tuh. Benar-benar ya, tobat nasuha itu seperti itu. Meninggalkan maksiat dan berkomitmen tidak akan melakukan lagi. Susah, payah segala macam tidak akan melakukannya. Mual kerjanya deh. Ya, gitu. Guys, tobat karena itu. Ya, pada itu ya. Guys, digurat berem. Mual kerjanya deh. Ya, beres. Ya, itu. Maka dari hal seperti itu ada beberapa keterangan Al-Qur'an, hadis. Berarti tersimpul tobat itu hukumnya wajib. Ya, yuk. Terus. Nah, di dalam kitab disebut nadimun wa anta nadimun, menyesal. Bahasa Sunda kaduhung, ya, menyesal melaksanakan maksiat, bukan bangga ketika bermaksiat. Ya Allah. Kejadian zaman sekarang itu ya termasuk kita bangga dengan maksiat. Ya Allah, bangga ya. Seharusnya syarat dari tobat itu, pokok dari tobat itu menyesal dari maksiat. Ya kan? Menyesal, wah,
bukan dibangga dirikan. Ya, dia kena banggakan maksiat ya. Di mana? Dah itu nya gitu lah. Ya. Terus ya, beres. Itu perkataan Imam Ghazali. Pantasan ya. Gitu, luar biasa. Dan simpulnya nanti ada beberapa kesimpulan di bawah. Berarti tobat itu pertama seketika tinggalkan maksiat langsung, tak ya itu. Pada hari tak melaksanakan maksiat terus. Ajam bercita-cita tidak akan melaksanakan, meninggalkan maksiat pada waktu yang akan datang. Moal gitu anda moal. Ya, terus. Jangan ragu mengerjakan keteledoran. Sesuatu hal yang kita tinggalkan dulu diganti, ya. Yang memang kado sholat, kodo segala macamnya ganti. Tilu tasar dengan. Nah, terus. Nah, tadi terakhir menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Itu kewajiban daripada tobat. Bukan hanya masalah, tadi kan syaratnya. Berarti syarat sementara 4 lah. Di dalam kitab ini disebutkan, satu, seketika meninggalkan maksiat. Nomor kedua, bercita-cita tidak akan melakukan maksiat lagi. Nomor ketiga, jangan ragu mengejar keteledoran, kekurangan, kodok dan segala macam masa yang terlalu tilu. Dan nomor keempat, menyesal, ya. Menyesal ketika kita melaksanakan maksiat. Gampang banget saya tahu obat ya. Ya Allah. Tadi Pak dikapanggil dia. Itu. Kumaha anjing kabuka deui mah. Ingat baik ya. Terus. Nah, cara tobat itu kan, setelah dia melakukan tobat akan diampuni. Dia dalam hadis disebutkan dosanya, syaratnya dia mau bersuci, ya, membersihkan diri, hati dan segala macamnya, lakukan sholat dan minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal proses tobat, ya. Terus. Setelah sholat bertaubat, kita baca astaghfirullah hal azim alladila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'alu tauba wa tawal maghfirta min jami'idz dzunub. Ghufira dzunubi walau kana mithla ramil. Akan diampuni dosanya walaupun dosanya seperti itu, dalam arti seperti itu, walaupun dosanya banyaknya, walaupun dosanya seperti nanti tadi sekumpulan pasir di lautan. Intinya kan walaupun dosanya banyak akan
Nih, setelah sholat baca astagfirullahaladzim alladzi teruskan sampai beres. Ya, terus dan mengucapkan subhanaka dzalamtu nafsi walimtu su'an faghfir li dunubi fa innahu la yaghfir illa anta ghufira dunubi walau kana mislu dzam. Itu akan diampuni dosanya walaupun seperti deretan semut. Jadi intinya walaupun dosanya besar, kita akan diampuni, insya Allah. Berharap kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus nah, ada doa istighfar dari Abu Abdullah Al-Waraq mengatakan di sini ketika seseorang seandainya mempunyai dosa ibarat tetesan air hujan atau ibarat buih lautan. Ya, terhitung ya. Intinya banyaknya. Ketika seseorang memang bertobat dan membaca istighfar dan beberapa bacaan nanti dijelaskan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu, karena Allah adalah zat maha penerima taubat. Terus baca. Ini Allah ya Allah. Sering nggak kita berbuat dosa, tobat, dosa deh sering. Ketika minta sama Allah diberi dan dilakukan, itu pemberian Allah, nikmat Allah dilakukan untuk bukan ibadah kepada Allah tapi untuk maksiat kepada Allah, ya, untuk bukan syukur kepada Allah tapi untuk kufur kepada Allah. Nah, ketika sesuatu hal kita itu lakukan, doa ini luar biasa, ya. Itu Noris. Karena kenapa? Manusia ketika bertobat balik lagi. Gitu. Terus nah, man istaghfara lil mu'minin, barang siapa yang meminta ampun kepada orang mukmin wa mu'minat wal mu'minat pada setiap hari sabata wa sab'a wa ishrina 27 kali karena minal ladzina yastaibuna lahum ajr. Oh, itu orang tersebut akan dikabulkan doa-doanya dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta ampun bukan untuk diri kita sendiri dan meminta ampun kepada muslimin astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim muslimin wal mu'minin wal mu'minat, ya kan? Itulah meminta ampun untuk muslimin muslimat akan diijabah doanya dan akan diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terus Syadili
Nah, dan bagi Syekh Abu Hasan Asyadzili mengatakan bahwa jika kita menginginkan hati tidak berkarat, tidak keropos, tidak keruh, tidak kemasukan kesusahan, dan tidak ditinggali oleh dosa, tidak galau dan segala macamnya, ya. Maka bacalah baca tersebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah sabit fi faghfirli dambi waghfirli mu'minina wal mu'minat wa qul alhamdulillahi salamu ala ibadihil ladzina istofa. Langsung kita biajana ya. Luar biasa. Supaya galau ya. Itu terus. Ya intinya supaya hati kita tidak dimasuki dosa, tidak ditempati dosa, tidak punya kebingungan, tidak punya kesusahan, senang hatinya, luar biasa. Makanya tobat ini satu perkara yang luar biasa yang memang kita diwajibkan untuk melaksanakan tobat. Jadi tujuan tobat itu kepada semua orang, semua muslim, bukan hanya orang, kamu telah membunuh orang, kamu telah berzina, kamu tobat. Orang ya kudu tobat. Kita juga harus tobat. Karena kenapa? Sadar tidak sadar, tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik kita melaksanakan. Ya Allah. Ayo tobatan tuh. Ya Allah. Nabi Adam alaihissalam satu kali melakukan kesalahan, 40 tahun bersujud tobat pada Allah Subhanahu wa taala minta ampunan. Orang 40 tahun dan tobat sekali-kali acan, ya Allah ya. Padahal pahala tobat yang tadi dikatakan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dari hadis yang disebutkan tadi Rasulullah mengatakan at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kamal la dzambala. Orang yang bertobat adalah kekasih Allah dan orang yang tobat dari dosa-dosanya maka seolah-olah dia tidak mempunyai dosa. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang melazimkan mendawamkan tobat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang bertobat dan orang-orang yang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.